Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 bulan Januari 2021. Ya, berita saya ambil dari detik.com, gitu ya. Oke, beritanya seperti ini. Hal positif yang bisa dilakukan untuk keluarga korban Sriwijaya Air. Seperti kita tahu, tanggal 9 kemarin, Indonesia berduka karena satu peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gitu ya. Dan ini ada anjuran positif yang diberikan oleh seorang psikologi. Dia bilang memberikan pandangan positif yang dapat dilakukan masyarakat untuk keluarga korban Sriwijaya Air SJ182 agar dapat berempati, menghibur dengan tidak meremehkan kejadian yang terjadi dan tetap mendampingi. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat hingga pemerintah untuk menjaga keluarga korban Sriwijaya Air. Mudah-mudahan ini menjadi masukan juga buat kita semua untuk menimbulkan rasa empati kita. Gitu ya. Ini ada videonya dari yang seri 20 detik, 20D. Mungkin kita nonton sebentar ya, ini sekitar 3 menitan. Tapi seperti biasa, saya selalu sertakan di kolom deskripsi link beritanya. Dan juga saya selalu sertakan timestamp. Jadi kalau Anda punya keterbatasan waktu atau keterbatasan kuota, Anda bisa memilih bagian-bagian yang ingin ditonton. Gitu ya. Oke, kita tonton sebentar videonya ya. Nih, coba saya unmute dulu. Kita bisa bikin satu batch tribute untuk orang yang kita kenal ini, gitu ya. Batch ini mungkin isinya di situ lebih terkoordinir kan, sehingga tidak kemana-mana, sangat amat sporadik gitu. Dan di dalam itu tentunya ada yang lebih diutamakan saat ini adalah support kita, dukungan kita untuk keluarga dan orang-orang terdekat gitu. Bentuknya apa? Bisa doa, bisa dalam doa, bisa dalam ucapan turut berbelasungkawa yang tulus, bisa dalam ucapan yang menghibur gitu. Tapi bukan toxic positivity ya, bukan dalam arti kemudian malah seakan-akan meremehkan perasaan yang dirasakan oleh keluarga saat ini ataupun meremehkan kejadian terjadi, karena ini bukan kejadian bisa diremehkan gitu ya. Jadi perasaan yang dirasakan oleh keluarga, rasa segala macam perasaan yang mix muncul, itu perlu kita pahami, kita perlu hargai, dan kita perlu sadari bahwa itu adalah hal yang wajar dialami oleh keluarga. Apa lagi yang bisa kita berikan? Kita bisa mengungkapkan ekspresi dalam bentuk karya. Karyanya apa? Kita bisa bikin puisi, kita bisa bikin lagu. Kalau memang kita punya talent di situ ya, kemudian kita ingin menciptakan sebuah musik untuk para korban kejadian ini dan maupun keluarga yang ditinggalkan, kita bisa buat dalam hal-hal yang demikian gitu. Hal-hal ini akan lebih positif, hal-hal ini akan lebih membantu keluarga yang kemudian dalam guncangan emosi, dalam kondisi yang sangat amat tidak menyenangkan saat ini, menjadi lebih terhibur, sadar bahwa orang-orang ini, kita ini ada gitu loh, kita ini ada dan memahami, kita mendukung dan kita memahami apa yang terjadi pasti berat begitu, dan kita bersiap sedia untuk ada untuk orang-orang, untuk mereka. Itu sih yang diperlukan, Mbak. Itu sangat diperlukan saat ini gitu. Kalau dari pemerintah, himbauan itu sangat penting. Dari media juga sangat penting untuk kita dari pemerintah himbauan, dan kemudian memang memantau dengan sangat baik, karena kemarin kan kita ketemu berita hoax ya yang menyebar dengan sangat pesat sekali gitu, dan saya ingin mengucapkan apresiasi juga kepada pemerintah bahwa kemudian itu ditindaklanjuti dengan sangat menurut saya sudah dengan sangat sigap gitu ya, dan kemudian pemberitanya sehingga orang-orang langsung paham bahwa oh itu ternyata gitu, itu ternyata salah gitu ya.
Iya, ini adalah sebuah video anjuran dari salah seorang psikologi tentang apa yang kita bisa lakukan untuk para korban gitu ya. Jadi di sini dia juga menegaskan bahwa kita bisa berdoa, orang yang berpunya talenta untuk mengungkapkan satu puisi atau lagu, itu juga bisa menjadi ekspresi untuk menghibur keluarga yang mengalami masalah ini. Intinya adalah kita tidak bisa meremehkan hal yang dialami oleh seseorang, kita harus ikut berempati di dalamnya gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa seandainya kalau itu terjadi pada kita atau salah seorang keluarga yang dekat dengan kita, kira-kira apa yang kita pikirkan, ekspresi apa yang akan kita lakukan apabila itu terjadi, gitu ya. Kita mau lihat sama-sama dalam firman Tuhan tentang sesuatu yang kita rasa kita miliki, tentang sesuatu yang kita rasa bahwa ini milik saya, tetapi sebenarnya itu bukan sama sekali, yaitu tentang nafas kehidupan. Kita lihat satu ayat yang pertama dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, itu pada waktu itu Allah menciptakan manusia, gitu ya. Ayatnya seperti ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi kita semua manusia, itu Tuhan ciptakan semua berasal dari debu tanah. Anda boleh seganteng apa, Anda boleh secantik apa, kita boleh sangat mempesona secara fisik, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, kita semua diciptakan dari debu tanah. Gitu ya. Lanjutannya, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Gitu. Kalau dalam dunia kedokteran, kehidupan seseorang ditentukan dalam dua hal, yaitu kerja otak dan kerja jantung. Jadi kalau salah satu dianggap sudah tidak berfungsi lagi, maka dianggap orang itu sudah meninggal. Tapi dalam perkara rohani tidak dilihat dari sana. Dalam perkara rohani kehidupan kita, orang hidup atau tidak, adalah nafas hidup yang ada yang Tuhan berikan. Gitu. Nah, pada kesempatan ini kita ingin sama-sama melihat bahwa nafas hidup yang kita miliki semua, Anda dan saya yang saat ini ada dengan segala aktivitas atau segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus menyadari bahwa nafas hidup yang kita punya sekarang, itu bukan milik kita. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan pada saat Allah menciptakan kita. Itu. Nafas hidup itulah yang membuat kita menjadi satu makhluk yang hidup. Dan kita harus menyadari bahwa apa yang kita rasa kita miliki, yaitu nafas hidup, itu bukan milik kita. Itu bukan sesuatu yang kita miliki, tetapi itu sesuatu yang Allah berikan. Itu sesuatu yang Allah titipkan untuk supaya kita menjadi hidup dan kita bisa menghidupi kehidupan kita sekarang. Jadi siapapun kita, dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita, entah tadi saya udah bilang kita seorang yang punya ekonomi sangat kuat atau kita seorang yang biasa saja, kita semua sama-sama mempunyai satu hal yang kita dapat dari titipan Tuhan, yaitu nafas hidup. Orang yang sekaya apapun, dia tidak bisa membeli nafas hidup itu. Nafas hidup itu adalah Tuhan berikan sebagai bentuk bahwa Allah menitipkan kepada manusia dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Gitu. Dan dari sini kita mulai menyadari sama-sama bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai milik kita, ini hidup saya. Saya mau melakukan apapun dengan hidup saya, itu milik saya. Tidak. Hidup kita, itu Tuhan yang beri. Nafas hidup itu datangnya dari Allah. Kita hanyalah debu tanah yang Allah ciptakan, tetapi yang membuat kita menjadi hidup, itu adalah nafas yang hidup yang Tuhan berikan dan dihembuskan ke dalam hidung kita. Itu adalah titipan Tuhan. Dan Tuhan berikan untuk apa? Supaya kita menjadi makhluk yang hidup. Supaya pada saat kita hidup, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuannya Allah berikan nafas hidup. Itu. Dan terlepas dari bagaimana cara Allah mengambilnya, itu adalah sepenuhnya hak Allah. Karena Dia yang empunya itu. Dia yang menitipkannya pada setiap kita. Anda dan saya yang saat ini kita masih menikmati kehidupan. Kehidupan ini adalah nafas hidup yang Tuhan titipkan. Dan Allah berhak mengambilnya dalam bentuk apapun juga dan kapanpun juga. Nah, ini yang kita harus sadari sama-sama. Gitu. Kita boleh punya banyak rencana, kita boleh punya banyak ambisi ke depan, tapi ingat selalu bahwa nafas yang kita membuat kita hidup setiap hari, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, itu semata-mata karena Allah berikan untuk kita memuliakan Tuhan selama kita hidup. Allah bisa mengambilnya kapan saja, Allah bisa mengambilnya dengan cara apapun juga. Dan itu adalah wewenang Allah sepenuhnya. Gitu. Mari manfaatkan hidup yang Tuhan berikan. Selagi ada nafas hidup pada diri kita, mari manfaatkan itu untuk mengenal Tuhan. Mari manfaatkan itu untuk mencari Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang lain dalam Ayub 1 ayat 21,
Pada waktu itu kita tahu ceritanya bagaimana Ayub seorang yang saleh, tapi kemudian mengalami banyak penderitaan. Kemudian Ayub berkata, dengan telanjang aku lahir, maka dengan telanjang juga aku akan kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di balik apapun yang terjadi, kita tahu bahwa nafas hidup yang kita punya, kehidupan yang ada pada kita itu adalah Allah yang memberi. Itu adalah titipan yang Allah berikan. Itu bukan milik kita. Itu bukan sesuatu yang kita bisa gunakan semau kita. Itu adalah milik Allah yang Allah titipkan pada kita, dan Allah berhak mengambilnya pada saat apapun dan dengan cara apapun. Dan kalaupun itu terjadi, maka Ayub katakan, terpujilah nama Tuhan. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Satu ayat yang terakhir dalam Roma 11 ayat 36. Paulus dikatakan seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Anda dan saya, apapun yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, nafas hidup terlebih lagi yang kita miliki saat ini, itu semua adalah dari Dia. Karena segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, dan kepada Dia. Lanjutannya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu. Nah, dari kejadian ini saya ingin kita melihat sama-sama bahwa kita turut berduka, kita turut berbela-sungkawa dengan keluarga korban yang mengalami kejadian seperti ini, sesuatu yang sangat tidak diduga. Ada orang yang datang untuk siap bertemu dengan seorang pasangannya, ada yang dengan berbagai macam rencana pada saat mereka terjadi seperti itu. Dan kemudian tiba-tiba terjadi dan semuanya tidak bisa ada orang yang menduganya. Tapi pelajaran yang baik buat kita adalah kita bisa mendukung mereka dalam doa, kita mendukung supaya keluarga dan KNKT bisa segera memecahkan apa yang terjadi di dalamnya. Bagian kita sendiri adalah kita merefleksikan diri kita bahwa kalau Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hidup, ingat selalu bahwa nafas hidup itu adalah Allah yang berikan. Kita tidak lain hanya sekedar debu tanah. Tapi pada saat Allah mengembuskan nafas hidup, kita menjadi makhluk yang hidup. Mari manfaatkan nafas hidup yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Manfaatkan nafas hidup yang Tuhan titipkan pada kita untuk mencari Tuhan. Gitu. Dan kapanpun Allah mengambilnya dengan cara apapun, itu semua adalah wewenang sepenuhnya Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus berkati.